Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rizky Fazli selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adriano Vigo Marcelo, Tata Fadila Mufti, Lutfina Aulia Lestari, Wisnu Yoga Pradana, Rifa Muzaini, dan Dias Mauli Al-Lawiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik mengenai analisis kesebangunan antara model dan prototipe mobil dalam pengujian wind tunnel. Kami akan membahas bagaimana prinsip similaritas digunakan untuk memprediksi gaya hambat aerodinamis pada sebuah mobil sport melalui pengujian model skala 1:5. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Dalam slide ini adalah soal yang akan kita bahas. Judulnya kesebangunan antara model dan prototipe mobil. Ceritanya adalah sebuah mobil sport baru akan diprediksi hambatan udaranya pada kecepatan 50 mil per jam dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Agar lebih hemat, para insinyur membuat model skala 1:5 dari mobil tersebut. Model ini akan diuji di terowongan angin atau wind tunnel. Namun karena musim dingin dan gedung tidak berpemanas, suhu di dalam wind tunnel hanya 5 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa kecepatan aliran angin di wind tunnel yang harus diatur agar hasil uji model bisa mewakili kondisi mobil asli? Ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, udara dianggap tidak termampatkan. Yang kedua, dinding wind tunnel cukup jauh agar tidak mengganggu. Yang ketiga, model sebangun secara geometris. Dan terakhir, wind tunnel dilengkapi sabuk berjalan untuk mensimulasikan jalan raya. Next. Yang selanjutnya ada deskripsi masalah. Yang ke-1 ada sebuah mobil sport diuji untuk mengetahui gaya hambat aerodinamis. Yang kedua, pengujian dilakukan menggunakan model skala 1:5 di wind tunnel. Yang ketiga, kondisinya berbeda. Yang prototipe 25 derajat Celcius, 50 mil per jam, dan model 5 derajat Celcius. Perbedaan suhunya mempengaruhi sifat fluida. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada menentukan kecepatan aliran udara pada model atau VM. Yang kedua, agar model dan prototipe memiliki kondisi aliran yang setara. Yang ketiga, menggunakan prinsip kesebangunan atau similarity. Dan selanjutnya ada asumsi. Yang pertama itu ada aliran dianggap incompressible. Yang kedua itu ada model dan prototipe geometris bangun. Yang ketiga, efek dinding wind tunnel diabaikan. Yang keempat, digunakan moving dot atau simulasi jalan. Dan yang kelima, hanya satu parameter penting yang menuju ke Reynolds number. Selanjutnya, konsep dasar. Untuk kesebangunan harus terpenuhi yang pertama geometric similarity atau kesebangunan bentuk. Artinya bentuk model sama persis dengan bentuk aslinya. Bedanya hanya ukurannya. Jika di contoh tadi, model dibuat skala 1:5 dari mobil asli. Bentuknya sama namun lebih kecil. Yang kedua, kinematic similarity atau kesebangunan gerak. Artinya pola aliran fluida di sekitar model sama dengan pola aliran di sekitar benda asli. Arah dan kecepatan aliran di setiap titik harus proporsional. Yang ketiga, dynamic similarity atau kesebangunan gaya. Artinya perbandingan gaya-gaya yang bekerja pada model sama dengan pada benda asli. Jika ini terpenuhi, maka hasil uji model bisa mewakili benda asli. Next. Prinsip utama.
Dari ketiga syarat tadi, yang paling penting untuk kasus aliran fluida adalah dynamic similarity. Dan syarat dynamic similarity tercapai jika bilangan Reynolds model sama dengan bilangan Reynolds prototype. RE model sama dengan RE prototype. Rumusnya, RE sama dengan Rho kali V kali L per mu. Artinya, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran, L adalah panjang karakteristik, dan mu adalah viskositas. Jadi selama angka Reynolds model sama dengan angka Reynolds mobil asli, maka hasil uji model bisa dipakai untuk memprediksi mobil asli. Ya, kemudian kita analisis pada step pertama, mulai dari syarat similarity yang sudah kita bahas tadi, yaitu bilangan Reynolds model harus sama dengan Reynolds. Dengan persamaannya yaitu Rho M kali Vm kali Lm per mu M sama dengan Rho P kali Vp kali Lp per mu P. Dan kita ingin mencari Vm yaitu kecepatan angin di terowongan. Maka kita susun ulang persamaannya. Caranya yaitu memindahkan variabel hasilnya menjadi Vm sama dengan Vp kali mu M per mu P kali Rho P per Rho M kali Lp per Lm. Artinya kecepatan model sama dengan kecepatan mobil dikali 3 faktor, yaitu perbandingan viskositas, perbandingan massa jenis atau dibalik, dan perbandingan ukuran. Next. Nah, pada step kedua, kita menganalisis dengan memasukkan angkanya atau kita substitusikan. Data yang diketahui yaitu kecepatan mobil asli, Vp sama dengan 50 mil per jam, kemudian perbandingan ukuran Lp per Lm sama dengan 5, karena model 1:5. Dan viskositas model mu M sama dengan 1,754 kali 10 min 5. Viskositas prototipe mu P sama dengan 1,849 kali 10 pangkat 5. Massa jenis model Rho M sama dengan 1,269. Massa jenis prototipe Rho P sama dengan 1,184. Kemudian hitung satu persatu. Pertama, rasio viskositas dengan rumusnya mu M dibagi mu P sama dengan 1,754 dibagi 1,849 sama dengan 0,95. Dan kedua, rasio massa jenis. Rumusnya yaitu Rho P dibagi Rho M sama dengan 1,184 dibagi 1,269 sama dengan 0,93. Dan yang ketiga yaitu rasio ukuran sama dengan 5. Keempat, kita kalikan semua. 0,95 kali 0,93 kali 5 sama dengan 4,42. Kelima, kalikan dengan kecepatan mobil asli. Vm sama dengan 50 kali 4,42 sama dengan 221 mil per jam. Jadi, kecepatan angin di terowongan harus 221 mil per jam. Angka ini didapat dari perkalian 3 faktor udara di terowongan lebih kental, tidak aktifku lebih besar, 0,95. Dan udara di terowongan lebih padat, yaitu 0,93. Dan yang paling berpengaruh, model lebih kecil 5 kali. Jadi kecepatan harus dinaikkan 5 kali lipat. Gabungan semua faktor menghasilkan 4,42 kali dari kecepatan mobil asli. Intinya, dari rumus Reynolds, kita susun ulang, masukkan angka dan dapatkan Vm sama dengan 221 mil per jam, yaitu kecepatan yang harus diatur di terowongan angin. Oke, jadi slide selanjutnya itu ada penjelasan hasil. Poin utamanya pada
penjelasan hasil ini itu adalah kecepatan model harus lebih tinggi daripada aslinya. Mengapa? Karena ukuran model kita lebih kecil agar sifat fluida di skala kecil ini bisa mencerminkan kondisi aslinya. Kita tidak bisa memakai kecepatan yang sama. Tanpa penyusunan ini, data eksperimen kita akan menghasilkan bias atau tidak keakuratan. Ini menunjukkan pentingnya similarity dalam eksperimen fluida. Next. Mungkin setelah penjelasan hasil ada masuk ke penjelasan kasus similarity. Pada kasus ini itu ada kita menggunakan satu yaitu geometric similarity. Kita gunakan skala 1:5. Kemudian yang kedua itu ada kinematic similarity, itu memastikan pola alirannya serupa, aliran itu disamakan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada dynamic similarity, yaitu ini tuh dinamis yang paling penting untuk menyamakan Reynolds number atau RE antara model dan prototipe. Tujuan utamanya adalah agar rasio gaya inersia dan gaya viskositasnya tetap setara meskipun ukurannya berbeda jauh. Fokus utama pada penjelasan kasus similarity ini menyamakan Reynolds number agar gaya fluida itu setara. Gitu. Kemudian next, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini ada beberapa poin yang disimpulkan. Yang pertama itu ada kesebangunan penting untuk memastikan hasil eksperimen valid. Kemudian yang kedua ada kasus ini digunakan kesebangunan dinamis. Kemudian yang ketiga itu ada parameter utama adalah Reynolds number. Kemudian yang keempat itu ada perbedaan suhu dan skala memengaruhi perhitungan. Kemudian yang kelima itu ada kecepatan wind tunnel yang dibutuhkan adalah 221 MI per jam. Kemudian yang terakhir itu ada dengan kondisi ini model dapat mempresentasikan kondisi nyata. Pada kesimpulan ini tuh bahwa data itu dari model skala kecil ini harus valid untuk mempresentasikan kondisi nyata di lapangan. Mungkin itu. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di bagian kesimpulan tadi, intinya adalah kita tidak bisa asal menjalankan wind tunnel dengan kecepatan yang sama antara model dan mobil asli. Agar hasil pengujiannya valid, kita harus menyamakan bilangan Reynolds-nya terlebih dahulu. Dengan begitu, meskipun ukuran mobilnya berbeda dan kondisi suhunya tidak sama, pola aliran udaranya tetap akan serupa atau sebangun. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Rizky Fadli dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.